Selamat pagi, anak pada hari ini kita kembali bertemu dan melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih pagi hari ini. Kami akan lanjutkan pembelajaran kami ya Tuhan. Tolong kami, ajari kami memahami setiap materi ajar yang diajarkan oleh guru-guru kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur pagi ini. Amin. Baik anak-anak pada pagi hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita dengan topik gereja yang hidup di dunia. Gereja yang hidup di dunia akan ditandai bahwa gereja itu adalah gereja yang aktif dan gereja yang bergerak dalam memberitakan warta kerajaan Allah, memberitakan Injil kepada dunia. Kisah Para Rasul 2 ayat 14, di situ dapat kita lihat manakala Rasul Petrus berdiri dan ia menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah kepada 3.000 orang yang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Hari Pentakosta menjadi momentum bagi para murid dan rasul untuk kembali bersemangat dan diurapi oleh Roh Penolong dalam mewartakan, memberitakan Injil, melaksanakan amanat agung untuk menjadikan setiap orang menjadi murid Kristus. Persekutuan orang Kristen selalu ditandai oleh pemberitaan atau khotbah. Jadi khotbah itu adalah penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukannya, seperti para pendeta, guru Injil, penginjil, dan penatua. Ya. Lalu gereja yang hidup di dunia juga ditandai dengan gereja yang bersekutu. Ya, kalau kita lihat di tugas gereja ini koinonia. Nah, gereja ortodoks atau Katolik Timur, liturgi ibadah atau tata ibadah menjadi inti dari kebaktian. Jadi mereka menekankan atau penekanannya kepada liturgi. Ya. Nah, kalau di gereja Katolik Roma, Ekaristi atau perjamuan kuduslah yang sangat ditekankan. Jadi beda ya, gereja ortodoks atau Katolik Timur itu pada liturgi, sedangkan gereja Katolik Roma perjamuan kudus atau Ekaristi, di mana Ekaristi adalah puncak dari ibadah Roma Katolik. Sedangkan di gereja Protestan memberikan tekanan yang kuat pada pemberitaan firman melalui khotbah. Nah, dalam bahasa sehari-hari atau bahasa hari pertama untuk minggu itu diambil dari bahasa Portugis, yaitu kata domingo atau kata domingo. Jadi kata domingo ini adalah hari Minggu yang berarti juga hari Tuhan. Jadi alasan orang Kristen kenapa ibadah pada hari Minggu bukan pada hari Sabat, hari Sabtu, karena hari Minggu adalah hari Tuhan. Kalau kita lihat Yesus mati pada hari Jumat, berjanji akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kalau kita hitung dari Jumat, Sabtu, Minggu, maka Minggu adalah hari ketiga, hari kemenangan, hari kebangkitan, hari Tuhan. Maka orang Kristen, pengikut Kristus, merayakan kemenangan itu dengan berkebaktian dan beribadah, bersekutu, bersyukur. Nah, kita berbicara tentang tata ibadah atau liturgi. Nah, ini mungkin tidak asing karena setiap gereja lokal, baik gereja kita juga memiliki tata ibadah atau liturgi. Nah, jemaat Kristen mula-mula menata peribadatan sesuai dengan tata ibadah orang Yahudi. Saya perlu jelaskan kepada kalian, agama Kristen beda dengan agama Yahudi. Jadi orang-orang Israel itu beragama Yahudi, di mana tempat ibadah mereka itu disebut dengan sinagoge. Ya, sinagoge. Jadi orang-orang yang beragama Yahudi beribadah di sinagoge, orang Kristen beribadah di gereja. Nah, tata ibadah itu lazim disebut dengan liturgi.
Nah, artinya liturgi ini adalah pelayanan militer, pelayanan imam berupa kurban dan doa kepada Tuhan, dan persembahan untuk menolong orang-orang yang miskin. Nah, itulah pengertian liturgi, ya. Pelayanan atau pelayanan militer atau pelayanan imam berupa kurban dan doa kepada Tuhan dan persembahan untuk menolong orang-orang yang miskin. Nah, koinonia, salah satu tugas gereja adalah bersekutu. Kata koinonia, bersekutu mengandung arti jauh lebih mendalam daripada sekedar persekutuan. Dalam kata koinonia mengandung makna persekutuan atau berbagi dan hubungan yang sangat erat. Ya, jadi tidak terbatas pada pengertian persekutuan saja kata koinonia ini, tapi juga di dalamnya ada mengandung makna persekutuan, berbagi dan hubungan yang sangat erat. Koinonia juga dapat berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lain, seperti yang digambarkan kehidupan jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul. Lalu kita berbagi pengalaman, ya. Praktik yang dilakukan oleh gereja perdana, ini gereja perdana adalah gereja dalam Kisah Para Rasul mengadakan perjamuan kasih. Lalu timbul pertanyaan, apa sih perjamuan kasih? Perjamuan kasih adalah praktik yang menarik sebagai upaya untuk menarik warga jemaat berbaur dalam kasih. Jadi perjamuan kasih itu bisa bahasa sederhananya makan bersama, ya, perjamuan kasih. Jadi rasa syukur, ungkapan rasa syukur, lalu mereka bersilaturahmi, lalu mereka bisa makan bersama, ya. Perjamuan kasih sebagai bagian dari suatu kebaktian. Perjamuan kasih dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Perjamuan kasih diawali dengan doa dan pengucapan syukur lalu makan bersama sesuai dengan kemampuan dari jemaat dan gereja tersebut. Nah, gereja yang tidak membeda-bedakan. Nah, memang gereja yang hidup di dunia harus berlaku seperti gereja ini, tidak membeda-bedakan. Nah, gereja welcome kepada setiap orang, ya, termasuk yang disabilitas, cacat atau berkebutuhan khusus. Itu tetap dirangkul karena mereka juga adalah umat atau jiwa yang berharga bagi Tuhan. Memberikan kesempatan kepada wanita dalam melakukan pelayanan atau menjadi pemimpin dalam gereja. Karena ada sinode tertentu yang tidak mengizinkan perempuan menjadi pelayan, apalagi menjadi pendeta. Melakukan perjamuan kasih untuk semua kalangan tanpa membeda-bedakan. Jadi saat melakukan perjamuan kasih, makan bersama tadi, ucapan syukur tadi, kita bisa duduk bersama-sama. Ini dulu penjelasan saya pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Gereja yang mewartakan adalah gereja yang dinamis bergerak dalam penjangkauan jiwa untuk memberitakan kabar sukacita tentang Yesus yang hidup sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kepada anak-anak kami, ini penjelasan dari materi hari ini. Nanti kalian boleh catat di catatan materi yang saya sudah share juga di dalam Google Classroom. Ya, kalian tetap semangat belajar dan tetap tentunya fokus untuk setiap pembelajaran kalian, ya. Baik, Tuhan memberkati kalian anak-anak sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah selesai belajar tentang gereja yang hidup. Kiranya anak-anak ini mengerti, memahami bagaimana gereja yang hidup melakukan kegiatannya, melakukan pewartaannya untuk Tuhan menjangkau jiwa-jiwa baru untuk boleh ditobatkan dan dibawa kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kami hari ini. Tuhan memberkati kesehatan kami, Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan memberkati guru-guru kami dan sekolah kami. Kiranya masa pandemi ini cepat berlalu supaya kami bisa kembali sekolah tatap muka dan boleh bersama belajar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan kuduskan hati kami agar kami layak menerima berkat baru hari ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur berterima kasih hari ini. Amin. Baik anak-anak saya, selamat pagi, selamat melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Salam sehat, jaga kesehatan, jangan keluar rumah dulu, stay di rumah. Jikapun keluar, gunakan masker double. Tuhan memberkati dan salam.